Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus konsep dosa. Apa sih dosa itu? Kalau di Hindu, dosa adalah jiwamu yang terperangkap oleh ilusi, oleh maya, oleh ketidaksejatian. Jiwamu yang terperangkap oleh kenikmatan indrawi, itulah dosa. Ketika kamu terjebak indera, maka kamu akan terjebak dalam egoisme. Aku. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu terjebak egoisme aku, implisit di sana kamu mengakui ada aku yang lain. Akuku, akumu, jadi banyak aku. Ini menjauhkanmu dari yang hakiki. Karena hakikat kita semua itu entitas yang sama. Kita adalah Atman dari Brahman yang sama. Nah, ketika kita terjebak aku, bahwa kita berbeda dengan orang lain, yang terjadi apa? Itu tadi ahanggara, keakuan. Kalau di bahasa Indonesia jadi anggara murka. Jadi angkara murka itu sebenarnya egoisme yang luar biasa, keakuan. Ketika orang sangat egois, akhirnya apa? Hidupnya semakin menjauh dari yang esensi, dari yang hakiki. Jadi dosa adalah ketika orang terjebak dalam ilusi atau terjebak dalam indera, yang itu melahirkan egoisme, dan egoisme melahirkan angkara. Dan angkara inilah nanti yang melahirkan karma. Dan karma ini yang bikin orang harus lahir kembali. Dan kelahiran kembali ini nanti kalau sudah dibereskan, disitulah orang bebas dan mengalami moksa. Itulah Sat, itulah Chit, itulah Ananda. Itulah yang sejati, itulah yang baka, dan itulah kebahagiaan sempurna. Jadi alurnya seperti itu. Jadi karena yang ilusi, kita terjebak dalam dunia indrawi. Karena terjebak dalam dunia indrawi, lahirlah egoisme. Karena egoisme lahirlah angkara murka. Karena angkara murka lahirlah karma yang tidak putus-putusnya. Itulah samsara. Dan ketika karma ini putus karena habis, selesai, lunas, itulah moksa. Jadi itu nyawanya filsafat Hinduisme. Ringkasnya yang tak omongin sejak awal sampai akhir tadi. Oke. Terakhir, bagi orang yang ingin menempuh jalan kehidupan ini, ada 4 fase yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah fase sisa. Jadi sisa itu maksudnya kita jadi murid Brahmacari, orang yang diajar. Hari ini kita masih sisa, termasuk saya, Antarvasin. Jadi orang yang hidupnya adalah menghadiri, menunggu, dan melayani gurunya. Entah apa dan siapa yang diposisikan sebagai guru. Kalian itu levelnya sisa. Kalau sudah beres dengan sisa, biasanya kalian akan masuk dunia grihasta. Grihasta itu kalian hidup ya kayak orang lain, orang normal. Yo kerja, yo punya anak, dan seterusnya. Kalau sudah level 2 beres, masukilah level ketiga, Wanaprastha. Ibadah yang benar. Ya kan? Kalau sudah fase ketiga sempurna, lakukanlah fase keempat. Ya kalau di Hindu menjadi biksu yang berkelana biasanya.
Jadi orang Hindu itu biasanya kalau umur-umur sudah pokoknya kalau sudah pensiun, dia akan keluar dari rumah, hartanya diserahkan ke anaknya, dia akan hidup religius. Mungkin nyufi, mungkin di tempat mana, pokoknya hidup religius sudah. Anaknya sudah nggak bisa menemui lagi, keluarganya sudah nggak bisa menemui lagi, karena dia melakukan pengembaraan. Disitulah dia mencari moksa, membayar hutang-hutangnya terdahulu. Siapa tahu ada yang belum lunas. Jadi Sisa, Grista, Wanaprastha membereskan urusan agamanya, ya bertapa di hutan, itu kan membereskan batin dan lahir agamanya. Setelah itu berkelana. Itu bisa kalian jadikan benchmark. Besok nek wis tua arep nyufi, sudah meninggalkan dunia, anak istri harta wis biar diurusi anak-anakmu, kamu melakukan pengembaraan spiritual untuk mencapai moksa. Para raja zaman dulu itu biasanya nanti di fase-fase akhir hidupnya dia mengundurkan diri jadi pendeta. Nah, itu mengembara biasanya, sudah tidak bisa dikenali lagi. Disitulah nanti orang bisa mengalami moksa. Oke, alhamdulillah Hinduisme selesai. Saya bilang tadi ini cuma cemilan ya, ini cuma ngincipi sedikit. Kayak gitu loh rasanya Hinduisme. Yang luasnya ya kamu yang tertarik silahkan belajar sendiri. Ada banyak manfaatnya untuk keimanan kita di level tertentu. Jadi silahkan dihayati sendiri, diperdalam sendiri kalau merasa perlu. Minggu depan kita akan ketemu dengan Buddhisme. Buddhisme itu sebenarnya kritik terhadap aspek tertentu ajaran Hinduisme. Tapi Buddhisme juga punya konsep-konsep tertentu yang jauh lebih sophisticated dibandingkan Hinduisme. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.